Assalamualaikum Pak Mudasir. Waalaikumsalam. Ya. Bapak, saya mohon penjelasan kegiatan kurban di Masjid Al-Huda ini. Apakah kegiatan Masjid Al-Huda ini sudah rutin dilaksanakan dan bagaimana kegiatan kurban di Masjid Al-Huda ini dilakukan, Bapak? Oh ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Masjid Al-Huda ini mengadakan kegiatan penyembelihan binatang kurban itu sudah cukup lama, dan alhamdulillah untuk beberapa tahun sekarang ini mungkin sudah ada 10 tahun ini, alhamdulillah cukup besar karena hampir setiap tahun itu bisa 4 sampai 5 bahkan sampai 6 juga untuk sapi. Kemudian ada tambahan-tambahan yang berupa kambing ya 1 sampai 4. Itu alhamdulillah untuk Masjid Al-Huda yang ada di Surabaya itu mampu mengadakan kegiatan yang seperti itu. Nah, kemudian kegiatan itu bisa terwujud karena ya kebersamaan antara seluruh jamaah, seluruh masyarakat yang dikoordinir tentunya oleh panitia setempat. Nah, bisa terkumpul seperti itu karena adanya sosialisasi dari panitia ke warga dengan cara mengadakan pertemuan rutin setiap 8 sekali. Nah, dalam pertemuan itu diantaranya untuk menampung warga, mengumpulkan dananya, istilahnya menabung kepada panitia. Kemudian panitia menampung, dan nanti pada menjelang hari H kemudian diwujudkan dengan adanya binatang kurban. Dan kebetulan alhamdulillah untuk daerah Surabaya itu boleh dikatakan penduduknya, masyarakatnya banyak juga yang memelihara binatang kurban, diantaranya adalah sapi, sehingga itu sangat-sangat memudahkan bagi para panitia untuk mencari binatang kurban tersebut. Yeah. Selanjutnya bagaimana Pak teknis atau bukan teknis konsep yang akan ditawarkan dari pihak Masjid Al-Huda kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki suatu perhatian yang sangat tinggi kepada Masjid Al-Huda untuk menyelenggarakan kegiatan kurban ini, Pak. Artinya hewan-hewan mereka akan diberikan pada Masjid Al-Huda, di mana Masjid Al-Huda nanti akan secara punya komitmen tinggi untuk disebarluaskan atau disalurkan pada yang berhak gitu kan, Pak. Sehingga diharapkan kan banyak sekali masyarakat di luar Masjid Al-Huda juga akan tertarik untuk masuk ke dalam kegiatan kurban di Masjid Al-Huda ini, Pak. Ya, terima kasih untuk konsepnya. Yang pertama, cara pembagiannya. Jadi untuk cara pembagiannya di Masjid Al-Huda Surabaya itu pembagiannya adalah per jiwa, tidak per kakak. Artinya apa? Jika kakak itu ada 5 orang, maka 5 orang itu ya menerima 1 persatu. Jadi menerima 5 bagian. Kemudian nanti kalau 1 kakak ada 3 keluar 3 orang, maka kakak itu juga akan menerima 3 bagian. Nah, pada umumnya yang kita ketahui itu pembagiannya masih bersifat per kakak. Nah, ini untuk Al-Huda Surabaya itu sudah mampu menyelenggarakan pembagian binatang kurban itu ke masyarakat khususnya di Surabaya dan sekitarnya itu dengan cara pembagian per jiwa. Kemudian dari Masjid Al-Huda panitia juga bisa menerima untuk sohibul kurban yang akan menyalurkan ibadah kurbannya. Mungkin untuk di Masjid Al-Huda ini panitia siap menerima, sehingga untuk Masjid Al-Huda tidak hanya menerima dari warganya saja, tapi juga akan menyalurkan binatang kurban itu dari warga selain yang ada di masyarakat Surabaya.
Itu konsep-konsepnya dari panitia, sehingga hal itu karena yang saya sebutkan tadi dibagi dengan cara per jiwa, maka ini nampaknya sangat menguntungkan dan sangat memuaskan bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu akan tertanam terus kepercayaannya kepada panitia untuk menitipkan binatang kurbannya untuk disembelih di Masjid Al-Huda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Satu lagi Pak, Ya. terkait dengan berapa kira-kira jumlah penduduk yang menerima korban ini, apakah lebih dari 300 sampai 500 jiwa Pak? Ya, kalau Termasuk untuk mungkin agama di luar Islam juga ya, ya, Pak? Iya. terima kasih. Untuk di Soropadan Al-Huda itu, untuk yang menerima itu sekitar 500 lebih. Dan itu tidak pandang bulu, artinya apa? Semua warga yang ada di Soropadan, baik yang beragama Islam maupun tidak yang beragama Islam, menerima dan jumlahnya sama sesuai dengan yang beragama Islam. Itulah di Al-Huda di Soropadan, sehingga kami pun pernah mendengar dengan dari mereka yang yang agamanya lain itu merasa puas juga. Karena apa? Karena dengan cara-cara yang seperti itu mereka bisa menikmati adanya binatang kurban yang ada di Masjid Al-Huda, khususnya di Soropadan. Ya. Terakhir Bapak, mungkin ada harapan yang diberikan kepada umat, khususnya umat Islam, baik di Soropadan maupun di luar Soropadan, terkait dengan kegiatan kurban ini di masa yang akan datang Pak. Ya, insya Allah harapannya itu mudah-mudahan untuk di Al-Huda ini akan semakin banyak terus binatang kurbannya, dan kemudian cara pembagiannya insya Allah akan ditingkatkan terus. Jadi saran dan masukan-masukan dari siapapun akan kami terima dan akan kami tampung, asalkan itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam aturan syariat Islam, sehingga kami betul-betul untuk berdasarkan untuk mengembangkan apa yang ada di syariat Islam, tidak akan menyimpang dari syariat yang ada dalam agama Islam, sehingga nanti betul-betul Islam itu akan menjadikan sebuah agama yang rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk orang yang beragama Islam, tapi juga untuk kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang notabene adalah mereka-mereka yang tidak beragama Islam. Sehingga memang Islam itu memang konsepnya adalah rahmatan lil alamin. Terima kasih Pak Mudasir atas penjelasannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.